Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para pengersa, bil khusus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am PBNU. Insyaallah informasinya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Hadratil Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin, Rais Syuriah PWNU Jawa Barat, serta Pak Katib Syuriah. Hadratil Mukarram sesepuh kita, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Bapak Kiai Haji Bun Yamin Ruhyat, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tasikmalaya atau yang mewakilinya, beserta seluruh Forkopimda, hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Atam Rustam, serta seluruh jajaran. Yang saya hormati juga ada anggota DPRD, Kang Oleh Soleh. Terima kasih kontribusinya kepada NU Tasikmalaya. Dan yang saya hormati seluruh ketua Ormas, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. Yang saya hormati para ketua Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, ISNU, Pagar Nusa beserta bansernya. Yang saya banggakan seluruh ketua Rais Syuriah dan ketua MWCNU se-Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi peserta Konvercap ke-17 Tasikmalaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat Nahdien Nahdiat yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama bersilaturahim dalam rangka mengikuti pembukaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya yang ke-17. Mudah-mudahan pelaksanaan konvercap yang dilaksanakan pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama selaku Ketua PWNU Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada PCNU Kabupaten Tasikmalaya yang telah melaksanakan khidmahnya, pengabdiannya selama 5 tahun, sehingga kita bersama-sama tadi mendengarkan laporan dari Ketua PCNU bahwa Tasikmalaya hari ini MWC-nya yang sudah punya sekretariat atau sudah punya kantor sudah 21 MWC.
mudah-mudahan sisanya yang 18 lagi nih. Berarti tugas PCNU ke depan, tugas bupati, juga tugas anggota DPRD, dan tugas daripada seluruh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Supaya semua MWCNU yang ada di Kabupaten Tasikmalaya punya sekretariat, punya kantor yang menjadi kebanggaan bagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai ormas Nahdlatul Ulama yang menjadi ormas terbesar di Indonesia. Sebab yang namanya sekretariat atau kantor ini adalah merupakan simbol daripada organisasi. Ya. Simbol dari organisasi. Bagaimana organisasi besar tapi tidak punya sekretariat, tidak punya kantor. Kantornya di mana? Pusat kegiatannya di mana kalau tidak punya sekretariat, tidak punya kantor? Maka saya sangat bangga hari ini Kabupaten Tasikmalaya sudah punya 21. Tinggal 18 lagi, mudah-mudahan 2 tahun lagi sudah selesai semuanya. MWCNU yang ada di Kabupaten Tasikmalaya semuanya punya kantor. Karena sesungguhnya tadi apa yang disampaikan baik khutbah iftitah Rois Syuriah maupun sambutan daripada Ketua Tanfidiyah bahwa Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar, peranannya pun di tengah-tengah masyarakat ini sangat luar biasa. Negara juga menurut saya dari berdirinya Nahdlatul Ulama sampai hari ini Nahdlatul Ulama selalu membantu terhadap kondusivitas, membantu terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Karena lahirnya Indonesia itu adalah belakangan setelah lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926, sementara NKRI lahir tahun 1945. Peranan memperoleh kemerdekaan negara Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama dengan resolusi jihadnya ini sangat luar biasa. Dan hari ini pun peranannya tidak kalah pentingnya, bahwa Nahdlatul Ulama menjadi ormas, organisasi sosial kemasyarakatannya sangat luar biasa. Hanya saja kadang kita tidak menyadari bahwa peranan daripada Nahdlatul Ulama, tadi yang dibacakan lembaga-lembaganya oleh Rois Syuriah, ada lembaga pendidikan ma'arif, ada lembaga pendidikan, lembaga perekonomian, ada lembaga pertanian, lembaga dakwah, dan semuanya ada 18 lembaga yang semuanya ini adalah punya peranan penting di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan, saya sering mengatakan di Indonesia ini ada banyak pondok pesantren yang didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ada banyak masjid-masjid yang didirikan, musola-musola yang didirikan, majelis taklim yang didirikan, jamiah yang didirikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama. Ini betapa besar peranannya untuk negara dan bangsa. Dan Nahdlatul Ulama tidak pernah membebani kepada pemerintah, ya. Tidak pernah membebani pemerintah. Bayangkan Pak Wabub, hari ini kalau umpama semua biaya pendidikan, ya, semua biaya pendidikan yang ada di negara Indonesia yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama semua dibebankan kepada negara, tentu negara ini sangat berat sekali. Berapa juta guru yang direkrut oleh lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, baik pondok pesantren, madrasah diniyah dan lain sebagainya, termasuk juga guru ngaji yang ada di kampung-kampung. Bayangkan kalau semua biayanya ini dibebankan kepada pemerintah, tentu anggaran pemerintah sangat berat sekali. Tapi Nahdlatul Ulama berada di tengah-tengah masyarakat, mendirikan pondok pesantren, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan majelis taklim, tidak pernah meminta atau membebankan kepada pemerintah. Tapi sebenarnya pemerintah harus punya pemikiran
Nahdlatul Ulama yang begitu besar peranannya di tengah-tengah masyarakat, ini adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk bagaimana memberikan kebijakan kepada Nahdlatul Ulama. Kewajiban, ya, karena kita ini sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita laksanakan, termasuk bayar pajak, semuanya tidak ada yang kelewat. Warga Nahdlatul Ulama, baik pajak tanah, pajak kendaraan, semuanya bayar pajak. Tapi giliran haknya ini menurut Nahdlatul Ulama, pemerintah masih belum maksimal. Belum maksimal. Bayangkan seperti di Kabupaten Tasikmalaya, 1 tahun NU hanya dikasih anggaran 500 juta. Sementara warga Nahdlatul Ulama berapa di Tasikmalaya? Lembaga pendidikannya berapa? Ya, lembaga pendidikannya berapa? Pondok pesantrennya berapa? Guru ngajinya berapa? Ini sangat kecil sekali. Sangat belum berimbang, ya, sangat belum berimbang. Peranan Nahdlatul Ulama, ya, dengan kebijakan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya berharap pada Bupati Kabupaten Tasikmalaya kebijakannya kira-kira seimbang dengan kewajiban Nahdlatul Ulama berperan di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dan menurut saya tidak rugi bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, tidak rugi, bersinergi dengan Nahdlatul Ulama tidak rugi. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang tidak pernah diajari untuk memberontak terhadap negara. Ini menjadi catatan penting. Bayangkan kalau Nahdlatul Ulama mau mendirikan negara, apa tidak mampu? Sangat mampu menurut saya. Karena warganya adalah 110 juta. Luar biasa. Sementara kelompok lain yang prosentasi jumlahnya ini sangat kecil sekali, negara sangat berat sekali menghadapi mereka. Kalau tidak dibantu oleh Nahdlatul Ulama, sungguh sangat berat sekali. Ini untuk menangani kelompok mereka, baik FPI, HTI, seperti di Garut, NII atau Islam Beat. Ini sangat berat sekali. Kalau tidak dibantu dengan ormas-ormas yang ada. Ya. Oleh karena itu, ya, karena kita negara punya TNI, Pak Dandim, NU punya TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, punya Ansor, punya Banser. Ketika negara membutuhkan, maka Ansor, Banser ikut turun. Artinya peranan kita itu tidak hanya di bidang sosial pendidikan saja, termasuk keamanan juga punya peranan penting. Ya, punya peranan penting. Oleh karena itu, mudah-mudahan sinergi kita, sinergi Nahdlatul Ulama, sinergi ormas-ormas lain, Muhammadiyah dan Persis dan lainnya, mudah-mudahan terus kita bangun. Persaudaraan kita bangun. Bayangkan kalau tadi saya berbisik dengan Pak Dandim, bayangkan kalau kita kondisi masyarakatnya seperti di Timur Tengah, di Libya, di Irak, di Afghanistan, sangat berat sekali negara. Sangat berat sekali negara. Tapi dengan sinergi kita, pemerintah dengan ormas-ormas Islam yang ada, maka alhamdulillah selalu terjaga. Selalu terjaga, selalu terawat. Dan mari kita terus merawat negeri kita ini sesuai dengan tema Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-99 adalah merawat jagat. Kita rawat jagat kita, jangan sampai ada yang merusak, apalagi ada yang mengambil alih. Kita rawat terus. Kemudian kita bangun peradaban kita sehingga Nahdlatul Ulama hari ini menjadi rujukan negara-negara Islam yang ada di luar negeri. Banyak negara-negara Islam di luar negeri yang sekarang punya kepengurusan Nahdlatul Ulama. Bukan PCI ya, bukan PCI. Seperti Malaysia itu sudah ada warga negara aslinya yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Termasuk di Afghanistan, itu ada Nahdlatul Ulama Afghanistan. Ini artinya Nahdlatul Ulama sudah menjadi rujukan
daripada negara-negara Islam yang ada di luar sana. Oleh karena itu kita harus bangga Bapak Ibu sekalian. Bangga yang pertama kita menjadi orang Indonesia. Kalau kita dilahirkan tidak di Indonesia, di luar Indonesia, mungkin kita tidak menjadi seorang muslim. Ya. Kalau kita dilahirkan di negara Eropa, di negara barat, mungkin kita tidak menjadi orang Islam. Alhamdulillah kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kemudian yang kedua kita harus bangga kita menjadi warga Nahdlatul Ulama, menjadi warga yang tasamuh selalu toleran, menjadi warga negara yang tawasud selalu ngambil jalan tengah, tidak pernah ekstrim kanan, tidak pernah ekstrim kiri. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan Konfercab ini adalah 3 hal yang akan dilaksanakan oleh pengurus cabang NU Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah evaluasi atau laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun kepengurusan ya masa khidmah 2017-2022. Tapi kelihatannya sih sudah solid ya, sudah kondusif ini evaluasinya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan program apa yang harus menjadi prioritas bagi Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tentu adalah termasuk peningkatan pendidikan sumber daya manusia kita, kemudian peningkatan kesehatan, kemudian peningkatan ekonomi kita yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pemilihan pengurus. Ini biasanya fokusnya ketika Konfercab adalah yang lebih fokus pada pilihan pengurus. Ya, mudah-mudahan di Kabupaten Tasikmalaya selalu berpedoman kepada al-muhafadzah ala al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih bagus. Mudah-mudahan yang lama masih bagus ya. Kalau masih bagus ya kita perlu pertahankan ya. Al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Monggo dimaknai sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat bagi para pengurus MWC dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hari ini melaksanakan konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang ke-17. Mudah-mudahan penuh keberkahan dan mudah-mudahan mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik dan mendapatkan kepengurusan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.